Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel saya Sri Kandi Batra. Pada video kali ini kita akan membahas sebuah contoh sistem informasi pengelolaan surat dengan multi-user. Sistem informasi ini bisa Anda gunakan sebagai referensi Anda ketika Anda ingin mendesain sebuah sistem informasi pengelolaan surat. Oke, kita langsung saja. Namun sebelum itu jangan lupa terlebih dahulu di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Oke, ini ikonnya sudah saya letakkan di desktop. Kita buka saja. Nah, ini ya. Ketika pertama kali kita membuka, dia langsung tampil halaman seperti ini. Ini adalah menu utamanya. Jadi di sini menggunakan beberapa menu. Dan yang tampil di awal ini adalah halaman beranda. Pada halaman beranda ini yang tampil adalah report atau rangkuman dari jumlah data yang ada. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada menu beranda, kemudian ada menu master data, kemudian surat masuk, ada disposisi, surat keluar, dan pencarian dan laporan. Kemudian di sebelah kanan ini ada tombol untuk login, kemudian ada pengaturan login, kemudian di sini ada keterangan nanti ketika sudah login dia login sebagai apa. Kemudian ini ada hari, tanggal, bulan, tahun, kemudian jam yang saat ini berjalan, dan kemudian ada tombol keluar. Nah, di sini juga ada tombol refresh ya. Jadi pertama kali kita membuka, dia akan tampil pada halaman beranda seperti ini. Nah, ini rangkuman angka-angkanya ini dia masih 0. Kita refresh terlebih dahulu, maka dia akan muncul seperti ini. Semua menu yang tadi saya sebutkan ini tidak bisa kita akses, tidak bisa kita buka ya. Nah, ini semuanya tidak bisa dibuka. Anda bisa klik di sini juga nggak bisa. Kemudian bisa dilihat juga dari icon dari lambang kursornya ya. Di sini kursornya lambangnya panah seperti ini tidak bisa dibuka artinya. Berbeda dengan exit. Nah, ini exit dia lambang kursornya menjadi seperti ini, itu menunjukkan bahwa ini bisa diklik. Nah, ini juga tidak bisa, login bisa. Kemudian refresh yang bisa. Nah, jadi pada halaman awal ini yang bisa dibuka atau bisa diklik adalah refresh untuk menampilkan angka-angka di sini. Kemudian login untuk kita bisa login ke dalam sistem, dan exit untuk bisa keluar dari sistem ini. Oke, seperti itu ya, itu untuk tampilan awal. Selanjutnya, bagaimana supaya kita bisa membuka menu-menu ini? Ketika kita ingin membuka menu-menu ini, berarti kita harus login terlebih dahulu ke dalam sistem. Berarti kita harus pilih menu login. Nah, untuk login di sini dibuat dua level, yaitu level sebagai pimpinan dan level sebagai administrasi. Ketika sebagai pimpinan, berarti seorang pimpinan dia hanya bisa membuka menu-menu yang dikhususkan untuk pimpinan. Yang dikhususkan untuk pimpinan adalah dia bisa membuka beranda, membuka disposisi, dan pencarian dan laporan, serta pengaturan login. Itu untuk pimpinan. Sementara master data, surat masuk, dan surat keluar itu tidak bisa dibuka oleh pimpinan. Karena untuk input data-data tersebut dilakukan nanti oleh administrasi. Oke, seperti itu untuk yang pimpinan ya. Yang kedua, yaitu sebagai administrasi. Sebagai administrasi berarti hanya bisa membuka beranda, master data, surat masuk, surat keluar, dan pencarian. Seorang administrasi tidak bisa membuka disposisi karena disposisi surat itu dilakukan oleh seorang pimpinan. Dan administrasi juga tidak bisa membuka pengaturan login karena pengaturan login ini berisi username dengan password. Mau menambah atau mengubah username dengan password itu bisa dari sini, dan ini hanya bisa dilakukan oleh seorang pimpinan. Oke, seperti itu ya.
Sekarang kita login terlebih dahulu. Misalnya kita login sebagai seorang pimpinan. Di sini saya sudah memasukkan datanya. Sebagai seorang pimpinan, saya buat username-nya ini. Nah, bisa dilihat di sini passwordnya sudah disembunyikan ya. Kita login. Oke, berhasil login. Dia tampil seperti ini. Sepertinya tidak ada pembeda dengan sebelum login tadi, tetapi bisa dilihat di sini. Nah, ini sebagai pimpinan. Tadi tulisannya belum login ya. Sekarang berubah menjadi sebagai pimpinan. Selanjutnya, ini juga bisa kita klik. Nah, ini kita bisa buka. Beranda juga bisa dibuka. Di refresh, ini hasilnya. Master data, ini tidak bisa. Nih, saya klik berkali-kali, ini tidak bisa. Kursornya juga menunjukkan lambang bukan untuk dibuka. Surat masuk juga tidak bisa dibuka. Disposisi bisa dibuka. Nah, di disposisi ini ada dua tab indeks ya. Ada yang pertama yaitu data disposisi. Ini adalah data-data yang sudah didisposisi. Yang berikutnya adalah input disposisi. Nah, input disposisi ini adalah proses mendisposisikan surat oleh pimpinan. Nomor surat yang ada pada input disposisi ini hanyalah menampilkan nomor surat yang belum didisposisi atau yang menunggu didisposisi. Karena kalau sudah didisposisi berarti surat tersebut tidak akan didisposisikan lagi. Ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini sudah ada satu yang didisposisi. Sementara kita lihat surat masuk itu surat masuk ada dua, kemudian status disposisinya yang menunggu disposisi satu, yang sudah didisposisi satu. Jadi kan ceritanya surat masuk akan didisposisi. Jadi pasti surat masuk itu harus didisposisi ya. Jadi antara jumlah total surat masuk dengan total status disposisi itu harus sama. Nah, di sini total surat masuknya ada 2, menunggu disposisinya masih ada 1, sudah didisposisi ada 1. Berarti seharusnya di form disposisi tadi harusnya muncul 1 nomor surat. Bukan 2 ya, karena satunya sudah didisposisi. Coba sekarang kita buka disposisi ini. Ini sudah didisposisi 1, kita input disposisi, klik tombol tambah, nomor surat. Nah, ini adalah nomor surat yang belum didisposisi. Sekarang kita lihat, ini belum kita lanjutkan ya. Kita lihat di surat masuk. Oh, ini kita tidak bisa membuka surat masuk karena kita login sebagai pimpinan. Oke, seperti itu untuk disposisi. Misalnya kita disposisikan suratnya tadi. Di sini masih ada 1 ya. Ini 1 yang belum didisposisi. Sekarang kita disposisikan suratnya. Kita tambah. Ya, misalnya ini berarti kan disposisinya dari bagian pimpinan ya. Didisposisikan kepada, maksudnya ini diinstruksikan kepada bagian apa gitu ya. Ini kan misalnya pelantikan Kadin, misalnya kita disposisikan kepada humas, isinya adalah hadiri acara tepat waktu, misalnya seperti itu. Simpan. Nah, itu kan sudah 2 ya. Ini sudah 2. Berarti seharusnya di beranda tadi juga muncul 2. Nih, sudah di disposisi 2, menunggu disposisi 0. Berarti tidak ada lagi yang belum didisposisi. Kalau tidak ada lagi yang belum didisposisi, seharusnya tidak muncul lagi di sini. Coba kita input lagi, kita tambah data. Ini hilang ya. Jadi nomor suratnya sudah tidak ada lagi karena sudah didisposisikan semua. Oke, seperti itu untuk disposisi surat. Ini dilakukan oleh pimpinan. Atau mau ke beranda, pimpinan juga bisa. Atau ke pencarian. Ini pimpinan juga bisa. Nah, di sini pencariannya belum saya isi ya. Tapi Anda nanti tinggal silahkan diisi. Kalau pencarian surat masuk apa di sini, kemudian cari disposisi dan cari surat keluar.
Oke, seperti itu. Selanjutnya ini pengaturan login. Nah, di pengaturan login ini, kalau kita login sebagai pimpinan, kita bisa membuka menu pengaturan login. Jadi seorang pimpinan bisa menambah username dan password. Contohnya seperti ini. Ya, ini saya sudah sediakan administrasinya ada 2 orang, yaitu Hartati dan 1. Kemudian level pimpinan hanya 1, yaitu Sri. Nah, ini bisa login menggunakan ini. Ketika ada penambahan atau pengurangan atau perubahan dari operator yang ada, itu bisa dari sini. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh pimpinan. Jadi harus login sebagai pimpinan. Oke, seperti itu untuk pimpinan, ya. Ketika kita mau pindah ke bagian lain, kita tinggal mengganti loginnya sini. Misalnya ini kita logout. Nah, kalau kita sudah logout, dia tampil lagi di sini belum login. Tulisnya belum login. Kemudian semua menu-menu ini kembali tidak aktif. Oke, seperti itu. Kalau kita ingin keluar, kita tinggal klik tombol exit. Yes. Oke, itu sebagai pimpinan. Ketika kita ingin login sebagai administrasi, coba kita buka kembali. Nah, ini juga tidak aktif ya. Semuanya tidak aktif, tetapi kita sudah bisa melihat total rangkumannya. Sini. Misalnya kita ingin memasukkan ada surat masuk, kita harus login sebagai administrasi. Karena kalau login sebagai pimpinan tidak bisa membuka surat masuk, master data, dan lain-lain. Ya, sekarang kita login. Kita harus login sebagai administrasi. Ini saya login sebagai administrasi ya. Oke. Sebagai administrasi yang bisa dilakukan adalah membuka beranda, membuka master data. Nah, master data ini terdiri dari 2 sheet, yaitu data bagian sama data jenis surat. Jadi ada apapun jenis surat yang menjadi aturan pada tempat penelitian Anda, itu bisa ditambahkan di sini. Bagian-bagian yang bisa dimasukkan bisa di sini. Berikutnya disposisi. Ya, disposisi tidak bisa dibuka karena kita login sebagai administrasi. Bukan wewenangnya administrasi untuk mendisposisikan surat. Jadi disposisi itu diberikan kepada pimpinan. Yang berikutnya surat keluar. Nah, ini juga surat keluar ya. Surat keluar di sini terdiri dari 2 tab sheet ya. Yang pertama yaitu surat keluar, ini adalah data yang sudah diinputkan. Yang kedua yaitu tempat input datanya. Nah, di sini ada 1 tadi ya yang sudah didata tadi di beranda. Ini ada 1 surat keluar. Kenapa di sini ada 2? Karena saya sengaja ya di sini supaya saya kosongkan ini supaya dikosongkan, supaya ketika kita membuka input data ini bisa kosong semua. Seperti itu. Ya. Jadi kalau mau lihat ini kan datanya 2, kenapa di berandanya itu datanya cuma 1? Tinggal kita buat saja rumusnya record count dikurang 1. Jadi semua datanya dikurang 1. Itu datanya dihitung adalah 1. Ya, seperti itu untuk surat keluar ya. Nah, selanjutnya di sini ada pencarian dan laporan, sama seperti tadi, dia akan menampilkan untuk pencarian dan laporan. Selanjutnya pengaturan login. Nah, ini kita tidak bisa membuka pengaturan login dikarenakan kita login sebagai administrasi. Nah, ini jadi tidak bisa ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang pertama yaitu master data. Kalau beranda tadi sudah, ini ya beranda ya. Ini master data. Pada master data di sini ada data bagian. Data bagian ini kita bisa inputkan di sini. Misalnya ada bagian direktur, humas, BAK, BAU. Nah, karena di sini saya contohkan adalah sistem informasi surat pada sebuah STIMIK. Nama STIMIK-nya Sri Kandi Batra misalnya ya. Berarti di sini kita perkirakan saja apa saja bagian yang ada di dalam sebuah STIMIK.
STIMIK itu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer ya. Coba kita tambahkan, misalnya kode bagian 5. Kenapa 5? Karena sebelumnya sudah ada 1, 2, 3, 4. Nama bagian misalnya penerimaan maba. Oke, simpan. Oke, ada 5 sekarang. Nah, jenis suratnya misalnya kita tambah lagi. Ini 04. Misalnya itu ada jenis surat keputusan, peringatan, undangan, kemudian misalnya surat keterangan. Simpan. Oke, itu adalah master data ya. Jadi master datanya ada data bagian, ada data jenis surat. Yang selanjutnya kita buat input surat masuk. Nah, surat masuk ini status disposisinya sudah didisposisi semua ya. Sudah ditentukan bagian mana yang ditunjuk oleh pimpinan. Ketika dia belum didisposisi, otomatis status disposisi ini keterangannya adalah menunggu disposisi. Oke, coba kita input. Kita tambahkan, misalnya ada nomor surat masuk, kodenya ini kita tergantung dari surat yang masuk ya. Misalnya dari PMR 2/2021. Tanggalnya misalnya adalah tanggal 2 bulan 2 tahun 2021. Jenis suratnya dia itu adalah surat keterangan. Pengirimnya adalah Palang Merah Indonesia OKU. Perihal misalnya keanggotaan PMR. Nah, ini status disposisi nggak bisa kita isi. Jadi ini dikosongkan saja, nanti ketika kita simpan dia akan otomatis terisi dengan kata menunggu disposisi. Oke, isi surat ringkasnya misalnya menerangkan bahwa saudara Mimin adalah anggota PMR OKU, misalnya seperti itu. Nah, ini dokumennya jika ada suratnya ya, jadi suratnya itu di scan atau di foto bisa masuk ke sini, kita bisa pilih dari browse. Tapi di sini saya belum aktifkan fitur ini. Langsung kita simpan saja. Nih, ya, ketika kita simpan, lihat status disposisinya otomatis menunggu disposisi ya. Nah, prosedurnya adalah ketika ada surat masuk, surat tersebut harus diberikan kepada pimpinan atau istilahnya adalah didisposisikan suratnya kepada pimpinan. Nah, ini rangkumannya ya. Di sini ada menunggu disposisi. Jadi ini masih ada satu surat yang belum didisposisikan oleh pimpinan. Kita lihat di beranda. Nah, ini total surat masuk ada 3, yang menunggu disposisi 1, yang sudah didisposisi ada 2. Kalau yang ini dia hanya menghitung berapa jumlah keluar saja, tidak ada hubungannya dengan disposisi dan surat masuk. Oke, seperti itu untuk surat masuk ya. Nah, sekarang kita cobakan surat keluar. Kalau disposisi nggak bisa ya. Surat keluar, nah ini sama, ini ada data yang sudah diinputkan. Ketika kita input data surat keluar, kita di sini tambah data. Nah, perhatikan pada nomor surat keluar ini tidak kita isi, tetapi nomor surat keluar ini akan otomatis terisi oleh nomor surat, bulan dan tahun, jenis surat, dan bagian pengirimnya ya. Karena surat ini keluar dari STIMIK ini ke tempat lain. Oke, sekarang kita lihat coba. Karena ini adalah yang kedua, kita buat nomor urut yang kedua. Nah, Anda perhatikan di atas ini langsung membentuk sendiri ya, 002 garis miring. Nah, ini garis miring ini sudah disediakan dan akan terisi nantinya. Tanggal, misalnya kita buat itu Januari kemarin, tanggal 4 misalnya. Nah, tanggal 4 dia seperti itu.
Misalnya ini adalah surat keterangan. Nah, kita lihat di sini 002 ini diambil dari nomor urut, 04 ini diambil dari jenis surat. Jadi jenis surat keterangan itu kodenya adalah 04. Itu kita bisa lihat pada master data tadi ya. Kemudian bagian pengirim ini dari beberapa bagian yang ada pada STIMIC tersebut, ini surat ini keluar dari bagian mana, maksudnya seperti itu. Nah, misalnya ini keluar dari BAAK. Nah, BAAK itu kodenya adalah 3, makanya dia langsung membentuk 002043. Jadi ini adalah nomor urut, ini adalah jenis suratnya, kemudian ini adalah bagian pengirimnya. Selanjutnya SB ini adalah inisial dari Srikandi Batra, karena surat ini keluar dari Srikandi Batra. Kemudian 1 itu adalah bulan 1, ini sesuai dengan tanggalnya. 2021 adalah tahun 2021. Ya, seperti itu ya. Jadi nomor suratnya kita tidak perlu ketik manual, tapi dia otomatis bentuk sendiri. Oke, perihal keterangan mahasiswa aktif misalnya. Keterangan mahasiswa aktif. Oh, ini kurang ya, seharusnya kita perbanyak lagi ya ininya. Booking size ketika membuat database. Tujuannya kepada langsung saja nama orangnya, misalnya Maman dengan NPM Maman, NPM-nya misalnya 1523006. Alamatnya misalnya di Batu Raja Oku. Isi surat ringkas adalah benar bahwa Maman adalah mahasiswa aktif di STIMIC Srikandi Batra. Nah, untuk dokumennya ini kita bisa scan atau foto dari surat yang ada. Tapi ini belum saya aktifkan fiturnya. Oke, sekarang kita simpan. Oke, berarti seharusnya data surat keluar itu sekarang berjumlah 2. Coba sekarang kita lihat di beranda. Refresh. Oke, ini ya. Jadi total surat keluarnya ada 2, total surat masuknya ada 3. Total surat masuk ada 3 itu menunggu disposisi masih ada 1, sudah di disposisi ada 2. Oke, sudah berhasil master data, surat masuk dan surat keluar. Kemudian pencarian, nah ini belum ada isinya, bisa Anda isi sendiri ya. Oke, seperti itu untuk login sebagai administrasi. Nah, ini tidak bisa diklik ya, karena ini hanya bisa oleh pimpinan. Oke, seperti itu. Nah, ini masih bisa dibuka, ini bisa, disposisi tidak bisa. Kalau kita mau logout, tinggal klik aja logout, maka dia ini akan mati semua, tidak aktif ya. Oke, seperti itu. Sekarang kita lihat di sini menunggu disposisi ada 1. Nah, seharusnya muncullah kode atau nomor surat tadi di disposisi. Untuk bisa disposisi kita harus loginnya hanya oleh pimpinan. Coba kita login pimpinan tadi Sri. Ya, sini ada menunggu disposisi ada 1. Surat masuk tidak bisa dibuka, surat keluar tidak bisa dibuka, disposisi bisa. Input tambah, nih muncul ya. Ini adalah nomor surat yang menunggu disposisi tadi. Oke, seperti itu. Ini tidak perlu kita isi, biarkan dia tetap ada. Jadi menunggu disposisi tetap 1, sudah di disposisi ada 2, total surat masuk 3, total surat keluarnya ada 2. Nah, ini kita login sebagai pimpinan. Oke, seperti itu ya.
Selanjutnya kalau kita perhatikan ketika kita klik beranda, otomatis di sini akan muncul beranda. Kalau disposisi, di sini juga munculnya disposisi. Kemudian di sini juga ada tulisan berkedip yang menunjukkan nama dari program ini. Yang berikutnya di sini ada keterangan waktu. Ini tinggal kita refresh saja. Oke, seperti itu ya untuk video kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda ketika membuat sebuah sistem informasi surat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, share, dan juga subscribe channel Sri Kandi Batra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.